salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda setengah jam kemudian pada acara Pranata Budaya. Pranata Budaya kali ini sangat istimewa karena saya berada di Kota Batu, tepatnya di Galeri Raos milik Yayasan Pondok Seni. Nah, tetapi yang menarik lagi, saya sudah bersama salah satu peserta pameran artwork yang pada bulan ini akan berpameran mulai tanggal 18 kemarin sampai 26 November. Kalau kita melihat pameran yang ada di Galeri Raos, ya pada umumnya ya seperti itu. Artinya memang Galeri Raos memamerkan karya-karya rupa. Nah, sekarang saya sudah bersama Mas Iyo. Mas Iyo ini luar biasa sekali. Pameran sudah keliling nadi-nadi. Ya, sudah keliling kebetulan sekali. Nanti di terakhir biar Mas Iyo ini bercerita tentang pengalaman berpamerannya yang keliling dunia. Nah, sekarang ini yang menarik, Mas Iyo. Saya melihat beberapa karya sampean di sini. Memang ada sesuatu yang unik. Salah satunya ini. Ini kalau kita berbicara karya, ya mungkin pemirsa Dhamma TV juga masih awam sekali tentang karya-karya seni rupa. Nah, sekarang kita sudah berada di depan karyanya. Nah, ini di depan karyanya ini mungkin Mas Iyo, ini akan saya tanya, apa sih konsep berkeseniannya, Mas Iyo? Sebelum kita masuk pada teknik gitu. Sebenarnya yang kita bawa itu konsep tentang keprihatinan dalam menyikapi dan memandang keadaan anak-anak muda sekarang. Dan konsep ini kita bicarakan beberapa waktu dengan ada kesamaan pandangan bahwa anak-anak muda sekarang jauh lebih suka sesuatu yang instan. Sangat sedikit yang mengerti tentang kerja keras untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Prosesnya tidak diperhatikan. Jadi mereka lebih melihat ke hasil daripada prosesnya. Ini saya tidak akan mengambil karya penjenengan yang lain dulu, tetapi dari sini saja dulu. Misalnya ini ada sampan, ada nelayan yang menebar jala. Nah, ini korelasinya dengan kegelisahan tentang anak muda ini tadi apa? Seperti di tema besarnya tentang hardwork atau kerja keras. Saya pikir anak-anak muda sekarang mungkin sangat jarang yang tahu proses para kehidupan nelayan dalam mencari kehidupan. Mereka bukan hanya sekedar mencari makan, tapi juga mereka berusaha mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka untuk menghidupi yang dulu. Sedangkan anak-anak muda sekarang karena mungkin terbius dengan media sosial, yang mereka lihat hanya hasil akhir. Ikan ini enak. Bahwa makanan yang jenis makanan Korea, makanan Jepang, makanan Eropa itu sangat enak. Iya. Apakah mereka tahu proses mereka? Hanya prosesnya. Prosesnya. Yang paling dasar. Lain. Maka mereka tahu mungkin dalam satu hari mereka hanya dapat 1-2 ekor. Belum lagi tantangan di alam. Alamnya sendiri. Entah itu airnya yang terlalu tinggi, cuaca yang lebih tinggi. Itu kan mereka lebih sering nggak tahu. Seluruh di piring. Mungkin kita lihat karya yang lain. Oh, ini satu karya lagi, oke. Ya, ini yang saya bilang bahwa anak muda sekarang jauh lebih percaya dengan media sosial. Itu kenapa saya bilang mereka sangat tidak tahu tentang proses
satu hal, mulai dari entah itu penciptaan sampai bersaji atau dari proses pencarian. Nah, buat saya memang nggak ada masalah dan nggak ada salahnya. Orang memegang, ya kalau yang seperti saya tampilkan handphone, bermain media sosial, nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah kebodohan kalau mereka sampai kecanduan. Nah, itu kenapa ini saya kasih judul full addicted. Mereka kecanduan tentang kebodohan, bukan kecanduan gadget. Tapi satu hal kebodohan. Kita kasih contoh saja, kita diskusi. Pandangan normal, diskusi itu membicarakan apa yang kita pikirkan. Tapi anak muda sekarang, mereka datang rombongan, duduk ngobrol pakai HP. Dan pertemuan hanya sekedar tempat ngumpul bareng untuk bermain di dunianya sendiri. Ketoknya bareng. Kelihatannya. Bisa dilihat di judulnya ini kan full addicted. Jadi artinya ya saya pikir seperti itu yang saya lihat sekarang. Itu bukan saya marah dengan kata, tapi marahnya. Ini bisa sedikit memberi kesadaran. Iya. Bahwa yang kamu canduin itu bukan sesuatu yang istimewa. Buat kita mungkin satu kebodohan. Kamu kecanduan kebodohan gitu. Kan bukan bodoh karena kecanduan. Tapi kecanduan kebodohan. Ini menarik sekali ketika ada sesuatu yang baru di sekitar kita. Itu kadang-kadang kita menyalahkan sesuatu yang baru di luar diri kita. Padahal hal-hal yang tentunya yang dikatakan Mas Yo tadi, kebodohan itu sebetulnya ada dalam diri kita sendiri. Kebodohan itu kita. Tidak bisa menyalahkan modernisasi, tidak bisa menyalahkan perkembangan zaman peradaban karena selalu berkembang. Karena kalau kita ngikutin zaman selalu berubah. Selalu berubah. Apapun ya sebenarnya gadget itu diciptakan untuk mempermudah itu, bukan mempermudah. Mempermudah, tidak memperbudak. Istilah baru, istilah API. Jadi itu mungkin salah satu pesan yang saya bawa di Hardlock itu, meskipun ini sebenarnya keluar dari konteks tentang kerja keras, tapi karena ini yang bukan kerja keras, Iya. ini yang keluar dari sistem kerja keras tanda kutip tadi. Saya tidak akan menyuruh anak-anak muda seperti ya kamu harus kerja keras, harus pegang paling, palu, pacul, apa bukan. Tapi ikutlah dengan prosesnya. Bahwa seperti ya apalah yang kamu suka, dimulai dari nol. Mungkin ada sesuatu kerepotan apapun yang kamu mulai, itu semua dimulai dari nol. Bahkan orang Melangka aja meskipun Jawa tetap satu langkah. Ondo sing pirang susun tetap melangkah satu dulu. Yang menarik begini Mas Yo. Pesan yang ingin saya sampaikan ini banyak sebetulnya. Tetapi ketika saya melihat sebuah karya penjenengan, ini sangat sederhana. Pesan yang begitu banyak pemirsa hanya diwujudkan dalam bentuk rupa sebuah tangan memegang HP. Nah, ini kan luar biasa sekali. Apa kira-kira yang ada di benak sampean dengan hanya memvisualkan begini saja? Padahal pesannya banyak. Ya, jadi saya terbiasa dengan istilah simple object. Simple object. Nah, buat saya tidaklah mudah berbicara dengan banyak orang dari banyak disiplin dengan bahasa saya sendiri pasti sulit. Jadi saya terus berupaya mencarikan sesuatu yang sangat mudah dilihat dan dipahami. Berarti setidaknya masuk pada ruang imajiner orang lain juga. Barangkali begitu. Ini kan setiap karya itu kita berusaha menawarkan itu multi interpretasi. Jadi mereka nggak harus sama apa yang saya pikir. Mungkin mereka dengan berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman spiritual pribadi, mereka melihat ini dengan korelasi dengan judulnya.
mungkin dia merasa tertampar atau merasa bangga ya. Iya. Mereka. Jadi sesuai dengan persepsi masing-masing. Ini secara teknik bentuk perwujudan rupa yang seperti ini. Ada teknik yang lain? Ada teknik baru yang saya bawa hari ini di pameran di Raos ini. Itu teknik scratching di atas permukaan aluminium komposit panel. Dan kebetulan selama 2 tahun saya riset juga berkorespondensi dengan kolega-kolega yang ada di luar. Mereka belum menemukan itu. Oh, berarti ini baru? Benar-benar Baru. dari teknik dan material. Kita lihat coba. Ya. Mana Mas? Yang teknik baru itu? Ini. Ini ya? Oh. Ini apa namanya tadi Mas? Ini kalau materialnya aluminium komposit panel. Oh, materialnya aluminium Komposit panel. komposit panel. Tekniknya sendiri. Ini aluminium itu yang aluminium yang mana Mas? Yang apa aluminium yang buat panci, dandang atau? Bukan. Bukan ya? Ini lebih banyak di konstruksi. Oh, konstruksi. Misalnya untuk interior atau eksterior building. Nah, ya, mungkin saya sedikit tertarik dengan warna-warnanya. Oh, ini warnanya memang Pabrikan. oh. Saya kira putih terus sama Saya nggak melalui proses pewarnaan karena mereka sudah menyediakan banyak pilihan warna. Lalu penjenengan mencoba untuk melakukan teknik apa ini? Ini yang dinamakan teknik scratching. Scratching di permukaan ACP. Scratching. 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 Nah, jadi lebih mudahnya mungkin Kerik. Kerik. Ini seperti digores-gores gini ya? Betul. Dan mungkin yang membedakan hanya karena kita medianya adalah aluminium, kita nggak bisa pakai jarum atau besi biasa, kita perlu yang lebih kuat dan lebih tajam yang awet. Goresannya ya? Untuk menggores tidak. Kenapa saya harus pakai baja dan dimodifikasi khusus sesuai kebutuhan. Jadi seperti itu. Ini konon pemirsa ada satu keunikan tersendiri. Keunikannya bagaimana? Atau mungkin harus bantuan cahaya atau bagaimana? Munculnya bagaimana ini? Kalau kita lihat kayaknya seperti goresan biasa lah. Tetapi ini ternyata harus dibantu dengan pencahayaan. Betul. Sebenarnya untuk display di pameran ini ada bantuan lampu yang khusus untuk karya-karya di ACP ini. Salah satunya lah untuk menonjolkan volume dari karya itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari depan tanpa ada bantuan cahaya yang dibutuhkan atau yang tepat, hanya kelihatan seperti itu kan, dan kurang keluar si objeknya. Nah, itu kenapa kita harus pakai lampu untuk lebih menonjolkan objek dari scratching. Coba Mas, misalnya kena cahaya ini apa mampu apa enggak Mas? Kalau misalnya ini, misalnya ini di penempatannya bagaimana pencahayaan? Penempatannya seperti ini. Nanti pandangan akan berubah. Dan beda kalau kita kasih cahaya yang dari atas. Oh, berarti tergantung sumber cahaya. Betul. Jadi kalau kita kasih cahaya di sini, mungkin yang kelihatan menonjol hanya dari sisi sini dan sisi sini. Sedangkan kalau kita mau ambil rata pakai bawah, itu sebenarnya jauh lebih kelihatan volumenya lebih meningkat. Ya. Memang sebenarnya idealnya untuk karya ini ada lampu tersendiri. Ada lampu tersendiri ya. Ya ini coba-coba saja. Dan ini muncul ada ya putih, ada yang agak kemerahan, ada. Ya, itu karena aluminium yang tergores. Aluminium yang tergores. Mungkin bayangannya atau? Ya, bayangan. Jadi seperti siluet yang memang muncul sendiri ketika logam di. Oh gitu. Ya, apalagi pantulan cahaya karena dia seperti prisma menonjolkan banyak spektrum warna. Jadi seperti ada pelangi di dalam goresan itu. Nah ini salah satu teknik Mas Yok yang mungkin baru Mas ya? Baru.
Tetapi tetap saja mungkin walaupun tekniknya bermacam-macam Mas ya, pesan yang disampaikan tetap. Jadi kita tetap di wilayah-wilayah kerja keras tadi. Ya. Kalau ini mungkin sangat umum dari isi karya ini. Karya ini berjudul struggle atau ya bahasa mudanya mungkin sedikit perjuangan. Di usia-usia tertentu atau di kondisi-kondisi tertentu. Bahkan hanya untuk memasukkan tenang satu perjuangan yang berat. Ya, karena kita mungkin semua pasti mengalami mungkin dari kekurangan mata sudah berkurang penglihatannya ya. Apalagi kalau ya maaf mungkin ada rekan-rekan yang memang agak itu bahkan itu mungkin dia pikir lebih sulit daripada harus naik tangga genteng meskipun di atas sepele. Ya artinya kan kita nggak bisa memandang sesuatu hal yang mungkin buat dia sepele, buat orang lain pasti sepele kan apa yang saya alami atau saya pikir itu mungkin sangat-sangat luar kepala itu orang lain berbeda dan itu juga terbalik. Yang orang lain kerjakan itu sangat mudah. Belum tentu kita ini yang merasa pintar itu juga bisa. Luar biasa sekali. Jadi karya-karya Mas Yao ini berbeda-beda, tetapi nilai pesannya itu tetap dalam satu frame ya. Satu perjuangan kehidupan yang keras, yang tadi juga dikatakan tidak hanya instan ya, macam-macam ya, perilaku manusia, permasalahan dengan segala permasalahannya. Jadi kita nggak bisa menjudge seseorang hanya karena pilihan profesi yang berbeda. Salah satu. Kita tidak menjudge seseorang hanya karena keadaan, mungkin fisik, mungkin sosial, finansial. Karena dari semua yang terlihat pasti ada satu kelebihan yang dia punya. Yang dibutuhkan hanya sedikit kerja keras untuk lebih memperlihatkan apa yang kita punya dan mampu. Kita lihat teknik ini yang bentuk lain Mas. Di sana ya? Ada di sana yang buat saya sangat menarik. Yang sebelah sana ya? Ya. Oh ya, mari kita ke sana. Ya, ini salah anunya ya? Ya, ini salah satunya. Oh ini tetap teknik seperti itu tadi. Oh ya. Nah ini mau Mas. Karena AJB itu ada sangat banyak pilihan warna. Itu. Ya, salah satunya hitam ini. Ini menariknya dengan bidang yang luas, tetapi objek gambarnya sedikit. Ya. Tetapi bidang yang luas ini sudah berbicara tentang objek, barangkali begitu. Ini pandangan awam pemirsa. Mungkin penjaringan bisa Ya, jadi masih di frame hard rock tadi. Kalau kita tidak mau berbuat, ya seperti yang sering saya ngobrol dengan teman-teman itu, jangan menyesal karena kita berbuat dan salah. Orang boleh menyesal karena tidak berbuat sesuatu yang harusnya dia bisa. Salah itu biasa. Sangat biasa. Sebenarnya bukan salah, kita hanya menemukan cara yang tidak benar. Seperti itu. Nah, di karya ini saya mungkin nggak bisa ngomong banyak. Karena mungkin saya sendiri sangat-sangat menyukai karya saya sendiri, jadi kayak narsis. Ini bercerita tentang bahwa satu langkah kamu ketinggalan, ya udah, kamu hanya tinggal lihat punggung orang lain. Kalau ada judulnya di sini bukan step ahead, itu artinya saya sudah satu langkah di depan kamu. Hanya karena itu tadi, bahwa kamu hanya menimbang-nimbang dan takut salah, tidak berbuat apa-apa. Ya, jauh lebih baik kita coba. Meskipun itu hasilnya kurang maksimal, kita tidak menyesal kalau tidak berbuat. Wah, ini luar biasa sekali pesannya pemirsa.
karena kita ini kadang-kadang terlena kakean angen-angen gak ngelakoni. Lebih baik dilakukan, karena ketika kita sudah tidak melakukan satu langkah saja, katanya Mas Yo ini, wes hilang itu kesempatan. Ngoten nggih. Jadi makanya ya bidang luas itu seperti dunia kita masing-masing. Saya nggak mau ngomong itu global seperti apa, bukan, tapi kita ngomong personal. Bahwa setiap orang punya dunianya masing-masing. Seberapa berani kita untuk memulai? Kalau kita hanya menunggu orang lain memulai, ya itu tadi yang tersisa penyesalan, ketinggalan. Itu kenapa judulnya kita satu langkah ke depan? Ya hanya karena saya pikir mereka harus berani mencoba. Ya, pesannya ini yang perlu digarisbawahi, Mas. Ya. Jadi saya pikir pemirsa, bahwa menyesal itu boleh, tapi penyesalan yang sangat buruk itu memang adalah penyesalan karena kita tidak berbuat, bukan penyesalan karena kita sudah melakukan terus ada kekeliruan, tapi karena kita tidak berbuat itu penyesalan yang ya, seperti yang Mas bilang itu, ya alangkah bodohnya kita kalau kita menyesali sesuatu yang sebenarnya tidak kita berbuat. Jadi jauh lebih elegan kalau kita berbuat yang mungkin tidak benar, mungkin kurang tepat, dan itu bisa diperbaiki. Kesempatan ada banyak, tapi momen untuk kita berbuat itu kan datang hanya sekali. Betul sekali. Dan ini kalau penjenengan visualkan dalam bentuk orang mendayung ini ya. Apa kira-kira yang kalau kita ingin melakukan sesuatu, jangan pernah menunggu bantuan yang kita harapkan. Mulailah meskipun itu sendiri. Kalau dirasa itu kita jadi jalan yang benar, pasti dan yakin orang lain juga ngikutin kita. Kalau ternyata kita salah, kita masih cukup punya banyak uang untuk mempelajari kesalahan tadi dan memperbaiki. Betul. Jadi dunia yang sangat luas dan gelap bukan alasan untuk kita tidak maju ke depan. Wah, ini ternyata dunia yang luas dan gelap. Wah, ternyata sudah terjawab, pemirsa. Jadi hitam ada gambar orang bersampan di situ. Ini sudah diterangkan ini tadi bahwa ini dunia yang gelap. Ketika kita tidak melakukan sesuatu ya sudah. Nah, Mas Yo, terakhir Mas Yo, ketika penjenengan ini menerangkan berbagai pesan, kemudian ada beberapa teknik seperti ini, saya pikir pesan yang banyak ini tentunya saya tangkap, Mas Yo, bahwa penjenengan ini banyak wawasan dan rupa-rupanya banyak pengalaman. Kira-kira pengalaman pameran ini di mana saja, Mas Yo? Jadi sebenarnya nggak terlalu suka bercerita tentang itu. Kebetulan saya mungkin ada di tempat dan waktu yang tepat. Saya punya kolega, saya punya teman yang akhirnya bisa membawa saya dan karya saya untuk berpameran di luar. Ya, salah satunya mungkin di Tokyo, di Seoul, Korea, atau di Guangzhou, China, atau mungkin yang kemarin-kemarin di Ciko, kita pernah di Praha, di Ciko, atau di Bratislava, di Slovakia itu juga ada di Hungaria, Rumania, itu yang banyak mungkin Eropa Timur, karena kebetulan saya punya banyak kolega di sana. Juga ada beberapa kali kayak di Stuttgart kemarin, atau di Utrecht di Belanda itu. Ya semua sama sebenarnya. Banyak pelajaran yang kita dapat, bahkan itu sepertinya kita nggak perlu jauh untuk mendapatkan pelajaran. Tidak usah jauh-jauh sebenarnya. Karena takutnya kita seperti ayam mati gelembung. Di sini sudah
sangat-sangat banyak dan beragam, tapi sangat lengkap. Kenapa harus kita cari gitu? Jadi perlu pengasahan kepekaan gitu ya. Itu mungkin yang saya baru sadari itu setelah bertahun-tahun. Ya kebetulan punya waktu untuk berkeliling. Punya kesempatan di sana. Dan kesempatan itu jangan lupa bahwa dimulai kan dari usaha. Dari usaha, betul. Gitu. Seperti yang penjelasan sampaikan Ya, ini tadi. seperti lotre yang Tidak instan lah. Betul. Jadi kita nggak berharap hanya karena kita punya banyak teman atau follower di media sosial kita akan berubah hidup. Itu mimpi. Jadi semua harus dimulai dari kerja keras kita sendiri. Ya, pemirsa, menarik sekali perbincangan kita dengan Mas Yo, salah satu peserta pameran lukisan artwork ini di Galeri Raos, Kota Batu. Ya, setidaknya kita memiliki wawasan baru tentang karya rupa dari Mas Yo tentunya. Untuk itu, mudah-mudahan saya bisa menemani Anda lagi di episode mendatang, dan Mas Yo matur nuwun. Sama-sama. Waduh, luar biasa sekali. Nanti ketemu lagi. Pemirsa, demikian tadi Pranata Budaya.